Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arzika Humaida dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi interpersonal. Konsep dasar komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dibawa sejak lahir dan tidak muncul secara tiba-tiba. Tetapi berkomunikasi harus kita pelajari dan dilatih. Komunikasi suatu pesan yang disampaikan dengan jelas agar dapat direspon dengan baik oleh komunikan. Pengertian komunikasi interpersonal. Setiap manusia melakukan komunikasi dengan lingkungan di sekitarnya. Komunikasi adalah peristiwa sosial yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain. Manusia berkomunikasi sehingga menciptakan saling pengertian, menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan. Namun di sisi lain, komunikasi juga dapat menyebabkan perpecahan, menghidupkan permusuhan, menanam kebencian, dan menghambat pemikiran. Dua sisi yang berbeda ini tergantung pada masing-masing individu yang melakukan komunikasi. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa komunikasi interpersonal sebagai pesan yang dikirim seseorang kepada orang lain, baik satu dengan maupun lebih dengan maksud untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dan lingkungan menuju lebih baik. Selanjutnya, tujuan komunikasi interpersonal. 1. Menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Yang kedua, berbagi pengalaman. Selain menyampaikan informasi, komunikasi interpersonal juga memiliki tujuan untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan atau menyusahkan. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Simpati adalah suatu sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban derita, musibah, kesedihan, dan kepiluan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, melakukan kerjasama. Tujuan komunikasi interpersonal yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi interpersonal juga dapat digunakan seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan secara tepat, secara tidak langsung akan mengurangi beban pikiran. Yang keenam, menumbuhkan motivasi. Melakukan komunikasi interpersonal, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal bersifat relasional. Yang kedua, komunikasi interpersonal mengandung maksud tertentu. Yang ketiga, komunikasi interpersonal bisa dipelajari. Yang keempat, komunikasi interpersonal berlangsung terus-menerus. Dan yang kelima, komunikasi interpersonal mempunyai implikasi. Ketika seseorang berbicara dengan orang lain, komunikasi tersebut mengandung arti tertentu. Orang tersebut mempunyai alasan untuk melakukannya. Komunikasi interpersonal akan berlangsung secara terus-menerus yang berbentuk verbal maupun non-verbal. Kemudian, pesan tersebut akan mengirim dan dimaknai orang lain. Perilaku seseorang ketika berkomunikasi mempunyai etika yang akan mempengaruhi komunikasinya. Selanjutnya, aspek-aspek komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan. Keterbukaan adalah adanya kemauan untuk membuka diri, mengatakan tentang dirinya sendiri yang tadinya tetap disembunyikan, jadi harus bersikap jujur pada reaksi dan pada stimulus-stimulus yang datang. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan untuk berpikir dan merasakan hal yang dirasakan orang lain.
Empati berarti berusaha menempatkan diri pada keadaan orang lain baik secara intelektual maupun emosional. Yang ketiga, sikap mendukung. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung. Komunikasi yang terbuka dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. 4. Sikap positif. Menyatakan sikap positif secara positif mendorong orang dalam berinteraksi. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi atau suasana interaksi. Yang kelima, kesetaraan. Dalam setiap situasi barangkali terjadi kesetaraan. Salah seseorang mungkin lebih pandai, kaya, tampan, atau cantik daripada yang lain. Tidak ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, komunikasi interpersonal dimulai dengan diri pribadi atau self. Artinya bahwa segala bentuk proses, penafsiran pesan maupun penilaian mengenai orang lain berangkat dari diri sendiri. Yang kedua, komunikasi interpersonal bersifat transaksional. Terlihat dari kenyataan bahwa komunikasi interpersonal bersifat dinamis, merupakan pertukaran pesan secara timbal balik dan berkelanjutan. Yang ketiga, komunikasi interpersonal mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Dengan kata lain, komunikasi interpersonal lebih efektif manakala antara pihak-pihak yang berkomunikasi itu saling tatap muka. Yang keempat, komunikasi interpersonal tidak dapat diubah maupun diulang. Artinya, ketika seseorang sudah terlanjur mengucapkan sesuatu kepada orang lain, maka ucapan itu sudah tidak dapat diubah atau diulang karena sudah terlanjur diterima oleh komunikan. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.